Shalom, selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa kembali dalam Sarapan Rohani Gereja Galang Ninghyang Aben Base pada pagi hari ini, hari Selasa 8 April 2025. Semoga pada pagi hari ini saya jumpai Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, seperti biasa, mari kita membaca dan merenungkan sedikit dari firman Tuhan, boleh kita jadikan bekal dalam kehidupan kita pada pagi hari ini dan pada masa-masa yang akan datang. Namun sebelum kita memulai membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan adalah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan atas kasih karunia Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Tuhan sudah menyertai tidur kami tadi malam, dan kami semua pada pagi hari ini boleh bangun dalam keadaan selamat dan penuh sukacita untuk menyambut hari Tuhan yang baru. Ya Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami pada pagi hari ini, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya urapi kami semua, beri kami kemampuan untuk dapat memahami firman-Mu ya Tuhan, sehingga firman itu boleh tumbuh dalam diri kami dan dapat kami jadikan sebagai acuan dalam melakukan segala aktivitas kami menjadi anak-anak Tuhan. Apapun yang kami lakukan pada anak-anak baik dan setia. Ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami karena kami sudah siap. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari 2 Tawarik 30 ayat 9 yang berbunyi, dan Tuhan Allahmu pengasih dan penyayang. Ia tidak akan memalingkan wajahnya daripada kamu, bila mana kamu kembali kepadanya. Bacaan kedua diambil dari Perjanjian Baru, Lukas 22 ayat 32. Yesus berkata kepada Simon, "Aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu." Renungan kita pada pagi hari ini diangkat dengan tema dipulihkan untuk menguatkan sesama. Setiap orang pasti pernah mengalami kegagalan, baik dalam pekerjaan, relasi, maupun dalam iman. Ada saatnya kita merasa jatuh, tidak layak, dan jauh dari Tuhan. Namun kasih Tuhan selalu memberi kesempatan untuk bertobat dan dipulihkan. Pemulihan dari Tuhan bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga agar kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Seperti yang dialami oleh Simon Petrus yang sempat menyangkal Yesus, tetapi kemudian dipulihkan dan menjadi pemimpin gereja mula-mula. Kita juga dipanggil untuk menguatkan sesama setelah mengalami pemulihan dalam Tuhan. 2 Tawarik 30 ayat 9, ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan selalu membuka tangannya bagi mereka yang mau kembali kepadanya. Tidak peduli seberapa jauh kita telah melangkah menjauh, kasih Tuhan tetap ada untuk menyambut kita dengan pemulihan. Dan hal yang serupa juga ditegaskan dalam kitab Lukas 22 ayat 32. Yesus mengetahui bahwa Petrus akan menyangkalnya, tapi ia tidak membiarkan Petrus tetap dalam kegagalannya. Yesus berdoa agar iman Petrus tetap bertahan. Dan ketika ia dipulihkan, ia memiliki tugas baru, menguatkan saudara-saudaranya. Ini menjadi pesan bagi kita bahwa setelah Tuhan memulihkan hidup kita, kita juga memiliki tanggung jawab untuk menolong dan menguatkan orang lain. Hal yang perlu kita sadari bersama adalah Tuhan
selalu memberi kesempatan untuk bertobat dan dipulihkan. Jangan biarkan kegagalan membuat kita menjadi semakin jauh dari Tuhan, karena kasih-Nya selalu menerima kita kembali. Bertumbuh dalam iman dan tidak menyerah dalam pencobaan. Seperti Petrus yang belajar dari kesalahannya, kita juga harus belajar dari kegagalan dan membangun hubungan yang lebih kuat dengan Tuhan. Menjadi berkat bagi sesama. Jika kita telah mengalami pemulihan dari Tuhan, kita dipanggil untuk menguatkan orang lain. Baik melalui doa, dukungan, maupun tindakan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan tidak hanya ingin memulihkan kita, tetapi juga memakai kita untuk menjadi alatnya dalam menguatkan sesama. Mari kita terus berjalan dalam kasih dan anugerah-Nya, agar hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Demikian bacaan dan renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, di pagi yang baru ini kami datang bersujud di hadapan-Mu dengan hati bersyukur. Terima kasih atas nafas kehidupan yang Kau berikan dan atas penyertaan-Mu sepanjang malam. Kami menyerahkan seluruh hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Berkatilah rumah tangga kami ya Tuhan, jadikanlah rumah tangga kami tempat kasih, damai, dan pengampunan. Lindungilah sanak saudara dan sahabat kami dimanapun mereka berada, berikan kesehatan, sukacita, dan pengharapan yang baru dalam hidup mereka. Tuhan, kami mohon berkat-Mu atas setiap pekerjaan kami, baik yang dilakukan di rumah maupun di luar. Kuduskan setiap usaha kami hari ini agar semuanya dilakukan demi kemuliaan nama-Mu. Tuntunlah langkah kami dalam setiap keputusan dan pekerjaan, agar kami setia, jujur, dan penuh kasih dalam melayani sesama. Kami juga menyerahkan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu. Tuntun mereka dalam pendidikan, di sekolah, dimanapun mereka berada. Lindungi mereka dari segala kejahatan, berikan hikmat dan semangat dalam belajar. Berkatilah para guru, pendidik, dan pengasuh mereka agar menjadi teladan iman, harapan, dan kasih. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi pelayan anak-anak remaja dan pemuda. Kiranya Roh Kudus-Mu membimbing setiap kegiatan katekisasi dan persekutuan mereka. Tanamkan hati mereka, tanamkan dalam hati mereka iman yang teguh dan kasih yang menyala-nyala kepadamu. Akhirnya ya Tuhan, penuhilah hati kami dengan damai sejahtera-Mu. Biarlah dalam segala hal kami menjadi alat-Mu untuk membawa terang dan kasih-Mu di dalam dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan hari ini. Amin. Demikian Bapak Ibu, sarapan rohani kita pada pagi hari ini. Dan saya ucapkan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.